Pernahkah teman-teman bertemu seseorang yang selalu tersenyum, selalu ada untuk orang lain, selalu bilang gak apa-apa, dan itu menjadi kalimat pamungkas mereka. Padahal kamu tahu, jauh di dalam dirinya ada sesuatu yang sedang rapuh. Mereka terlihat tenang, tapi sebenarnya sedang menahan dunianya sendirian. Dan teman-teman tahu gak, kadang orang yang paling lembut justru menyimpan luka yang paling dalam. Hai teman-teman semuanya, saya Irly Raengger. Di channel ini, tempat di mana kata-kata tidak menghakimi tapi memahami. Di sini, kita bicara tentang hal-hal yang jarang diucapkan, tentang kebaikan yang kadang terasa melelahkan, tentang hati yang terlalu sering mengerti sampai lupa dimengerti. Malam ini, kita akan membahas sisi psikologi dari orang yang terlalu baik dan bagaimana kebaikan kadang bisa menjadi cara halus untuk menutupi luka lama. Dalam psikologi ini disebut dengan the pleasure response, sebuah pola bawah sadar di mana seseorang merasa aman hanya jika mereka membuat orang lain bahagia. Mereka takut menolak, takut membuat kecewa, karena di masa lalu mereka pernah merasa cinta itu harus diperjuangkan dengan menjadi baik. Contoh yang kita sering lihat adalah anak yang tumbuh tanpa validasi, seringkali belajar untuk terus menyenangkan orang lain agar tidak ditinggalkan, agar tetap disukai, bahkan agar tetap diterima. Dan seiring waktu, itu berubah menjadi refleks. Mereka meminta maaf bahkan saat dimana hal itu bukan kesalahan mereka. Mereka menenangkan semua orang meski hatinya sendiri sedang berantakan. Kadang, mereka tidak sadar kalau mereka tidak sedang memberi, tapi sedang mengorbankan diri sendiri perlahan-lahan. Terlalu baik bisa menjadi bentuk cinta, tapi juga bisa menjadi bentuk ketakutan. Ketakutan akan penolakan, ketakutan dianggap egois, ketakutan kehilangan koneksi. Jadi mereka menekan perasaannya sendiri, harus terus tersenyum meski hatinya retak. Orang yang terlalu baik sering menangis diam-diam. Mereka tidak ingin membebani siapapun dan dalam diam itu mereka membangun tembok dari kebaikan agar tidak ada yang tahu bahwa mereka sedang kesepian. Kamu mungkin mengenal seseorang seperti itu, atau mungkin orang itu adalah dirimu sendiri. Psikologi modern menyebutnya sebagai fawn response, mekanisme pertahanan dari trauma emosional. Ketika kamu pernah hidup dalam lingkungan yang tidak stabil, otakmu belajar bahwa cara paling aman untuk bertahan adalah dengan membuat semua orang bahagia. Maka, kamu terus berkata, iya, padahal ingin bilang, tidak. Kamu terus tersenyum padahal ingin berhenti sebentar. Dan setiap kali kamu menolong orang lain, ada bagian dari dirimu yang berharap akan ada seseorang yang menolongmu juga. Tapi jarang ada yang sadar bahwa orang paling baik di ruangan itu seringkali paling butuh dipeluk. Kebaikan tidak salah teman-teman, tapi kebaikan tanpa batas bisa menyakiti dirimu sendiri. Karena dalam hubungan apapun tidak seharusnya kamu selalu jadi yang memberi tanpa pernah menerima. Coba teman-teman pikirkan malam ini. Berapa kali kamu bilang gak apa-apa hanya untuk menjaga perasaan orang lain, padahal kamu sendiri yang hancur setelahnya. Kamu boleh baik, tapi kamu juga berhak untuk lelah. Kamu boleh memberi, tapi kamu juga berhak istirahat. Dan tidak apa-apa menolak.
tidak apa-apa bilang aku nggak sanggup. Karena batas bukan tanda egois, itu tanda kamu mulai mencintai dirimu sendiri. So, saya penasaran, apakah teman-teman termasuk orang yang sulit bilang tidak? Apakah teman-teman juga sering takut mengecewakan orang lain? Coba tulis di kolom komentar, bukan untuk mencari pembenaran, tapi untuk mengingat bahwa kamu juga pantas dipahami, bukan hanya memahami. So, ini ada closing quote dari saya. Mungkin bisa berguna untuk teman-teman untuk dipikirkan dan diresapi. Orang yang terlalu baik bukan tidak tahu caranya marah. Mereka hanya takut kehilangan. Jika akhirnya jujur tentang apa yang mereka rasakan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.